Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Irsyad Syah. Kali ini kita akan masuki modul 1 konsep dasar literatur numerasi. Orientasi belajar. Pada tahap ini Anda diminta untuk melakukan orientasi belajar setiap aktivitas atau fitur yang digunakan di dalam platform guru berbagi belajar seri literasi dan numerasi ini. Kegiatan ini berbentuk simulasi untuk mengenalkan lingkungan belajar platform pembelajaran sehingga memudahkan Bapak Ibu pada proses pembelajaran dalam mempelajari modul nanti. Anda dapat meminimalisir kendala teknis penggunaan platform berbagi belajar seri literasi dan numerasi ini. Selamat bereksplorasi. X1 simulasi aktivitas 1. Simulasi 1. Bapak Ibu Guru. Aktivitas berikutnya yang digunakan pada platform belajar LMS ini adalah book. Book dirancang sedemikian rupa agar peserta dapat mempelajari materi mengikuti standar kegunaan dan aksesibilitas. Book bisa memuat teks, gambar, multimedia, dan lain-lain. Book akan disebar dalam beberapa halaman, sehingga dalam mempelajari materi tidak menjadi sesuatu yang melelahkan. Klik tombol navigasi yang ada di menu kanan, klik navigasi yang ada pada atas atau bawah halaman untuk menuju ke halaman lain, atau klik menu Table of Content, daftar isi, untuk menuju ke halaman lain. 1. Pengantar modul 1. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan literasi dan numerasi bagi murid Indonesia 15 tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang kurang menggembirakan. Hasil tes PISA belum dapat menunjukkan perkembangan yang sesuai harapan. Gerakan literasi sekolah GLS sudah diprogramkan dan diberikan berbagai pelatihan. Dari praktek penerapan program GLS, masing-masing daerah memiliki tafsir yang beragam. Penafsiran ini berdampak pada pelaksanaan program literasi di sekolah. Dalam rangka meningkatkan kecakapan literasi dan numerasi serta persiapan asesmen kompetensi minimum atau AKM, guru perlu mendapatkan pemahaman yang cukup tentang konsep dasar literasi dan numerasi. Setelah menyelesaikan pembelajaran modul ini, diharapkan peserta dapat 1. Mendapatkan informasi yang benar tentang konsep dasar literasi dan numerasi. 2. Mengetahui perkembangan literasi dan numerasi. Dan 3. Dapat melakukan pemrofilan perkembangan literasi yang akan digunakan sebagai dasar menyusun program literasi di sekolah. Topik modul. Bapak Ibu Guru, modul ini akan dibagi menjadi beberapa topik sebagai berikut. 1A. Konsep dasar literasi. Pada konsep dasar literasi akan dibahas definisi literasi dari berbagai sumber dan dari masa ke masa. Anda akan mendapatkan informasi konsep literasi yang sesuai dengan aturan pemerintah dan dari teori perkembangan terbaru. 1B. Konsep dasar numerasi. Pada konsep dasar numerasi akan dibahas definisi numerasi dari berbagai sumber dan dari masa ke masa. Anda akan mendapatkan informasi konsep numerasi yang sesuai dengan aturan pemerintah dan dari teori perkembangan terbaru. 1C. Perkembangan literasi. Pada perkembangan literasi akan dibahas perkembangan literasi dari 3 sudut pandang, yaitu pengetahuan bahasa, keterampilan berbahasa, dan perkembangan proses berpikir. Dari ketiga sudut pandang tersebut tercermin perkembangan literasi sesuai rentang usia. 1. Perkembangan numerasi. Pada perkembangan numerasi Anda akan mendapatkan proses perkembangan numerasi sesuai dengan usia. Dari perkembangan numerasi ini Anda akan mendapatkan keragaman materi numerasi dan urutan pembelajaran numerasi yang tepat. 1E. Proses pemrofilan perkembangan literasi. Pada proses pemrofilan perkembangan literasi Anda akan mendapatkan cara mengukur perkembangan literasi dengan mudah dan sederhana sesuai perkembangan murid. Hasil dari pemrofilan ini dapat dijadikan dasar penyusunan program literasi yang sesuai dan dapat melakukan stimulasi jika diperoleh data perkembangan literasi yang tidak sesuai dengan perkembangan usia.
3. Penulis modul. 1. Cahyo Suprayoko. 2. Umi Salmah. 3. Sumarti M. Thohir. 4. Miftahul Hidayah. Kita centang untuk simulasi aktivitas 1. Kita coba centang kedua, tidak bisa karena apa? Karena ini belum dibuka. Sekarang kita buka simulasi aktivitas 2. Ada apa di simulasi aktivitas 2? Mari kita lihat bersama. Silakan cermati informasi yang tercantum pada kegiatan ini. Quiz now. Start quiz. Ternyata, menelusuri literasi masyarakat Indonesia sesungguhnya memiliki sejarah yang sangat panjang, melampaui peluncuran pertama kali UNESCO pada tahun 1946 mengenai Global Literacy Award. Menurut para arkeolog, fisiolog, dan antropolog bahwa literasi tulis-menulis di Nusantara sudah berkembang mulai abad 5 Masehi, sejak kehadiran Hindu dan Buddha, serta tercatat di abad ke-13 ketika agama Islam datang. Di masa Hindu dan Buddha sudah dikenal bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Di era Islam berkembang bahasa Arab dengan aksara Arab Jawa dan Arab Melayu. Bahkan berdasarkan penuturan beberapa arkeolog, literasi dalam artian literasi gambar telah ada pada masa prasejarah ribuan tahun yang lalu. Berdasarkan keterangan Indonesianis dari Universitas Hamburg, Jan van der Putten memaparkan tentang tradisi menulis. Dia mengatakan Indonesia memiliki tradisi lisan yang kaya, namun tradisi menulis juga sudah muncul sejak berabad-abad silam. Menurutnya karena sudah memiliki kekayaan tradisi lisan, tradisi menulis dipelihara dan digunakan oleh kalangan tertentu atau untuk tujuan khusus. Penulisan untuk penyebaran agama merupakan salah satunya. Putten menjelaskan kekhasan tradisi menulis yang berbeda-beda antara tempat satu dengan tempat yang lain di Indonesia. Manuskrip kuno di Jawa misalnya merupakan perpaduan tulisan dan gambar di daun lontar dan daun palem yang terbatas dilakukan oleh anggota kerajaan di Jawa. Berbeda dengan tradisi menulis di Sumatera Selatan yang banyak berupa puisi dan surat cinta, disebabkan hubungan pria dan wanita di sana dahulu sangat diatur ketat. Ditinjau dari perspektif ini, maka masyarakat Nusantara dan bangsa Indonesia secara empirik tidak dapat dipungkiri telah tumbuh dan berkembang literasinya. Suprayoko 2020. Literasi pada mulanya lebih diartikan sebagai melek aksara, dalam arti tidak buta huruf ataupun bisa membaca. Sehingga pada fase-fase awal, literasi secara umum selalu diidentikan dengan kemampuan membaca. Dalam perkembangan berikutnya, dimaksudkan literasi adalah suatu kemampuan untuk membaca dan menulis. Literasi ini plus kemampuan menghitung sering diistilahkan sebagai literasi dasar atau basic literasi. Seiring dengan dinamika masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, apatah lagi di era digital saat ini, maka konsep dan definisi serta pemaknaan literasi kian kompleks dan variatif. Dari 6 macam literasi dasar yang diperkenalkan oleh World Economic Forum (WEF) hingga literasi untuk kesejahteraan functional literasi dalam istilah UNESCO di tahun 1965. Dari pengertian literasi di tahun 1957, UNESCO menyebutkan bahwa seseorang dapat disebut literat apabila bisa memahami, baik dengan baca dan menulis, sebuah pernyataan sederhana yang singkat tentang kehidupannya sehari-hari. Hingga literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, mengomunikasikan, dan menghitung menggunakan materi cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks. UNESCO 2004-2017. Bahkan lebih jauh, konsep literasi dalam perkembangannya adalah menekankan pada pemanfaatan teknologi dan informasi untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat menopang kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan.
Literasi melibatkan suatu rangkaian kesatuan pembelajaran dalam memampukan individu-individu untuk mencapai tujuan-tujuan mereka, mengembangkan pengetahuan dan potensi mereka, serta berpartisipasi secara penuh di dalam komunitas mereka dan masyarakat luas. UIS UNESCO 2018. Berangkat dari variasi dan perkembangan konsep, definisi, dan pemaknaan literasi tidak hanya dari yang dikemukakan UNESCO dari tahun ke tahun, tentu kita disebutkan bangsa tertentu adalah rendah literasinya, maka harus dibatasi dan disepakati terlebih dahulu konsep, definisi, dan makna literasi yang dimaksud. Penentuan konsep, definisi, dan makna literasi ini sangat menentukan parameter, variabel, dan indikator-indikator yang akan dipergunakan apabila untuk mengukur tingkat literasi misalnya. Paradigma dan perspektif yang lebih luas dalam mendefinisikan dan memaknai literasi ini membantu sekali dalam memahami secara proporsional sebuah masyarakat itu literat atau tidak. Terdapat 3 fitur kunci terkait definisi UNESCO seperti disebutkan oleh Montoya 2018. 1. Literasi adalah tentang penggunaan yang mana masyarakat menjadikannya sebagai sarana berkomunikasi dan berekspresi melalui berbagai media. 2. Literasi bersifat jamak, dipraktekkan dalam konteks tertentu untuk tujuan tertentu dan menggunakan bahasa tertentu. 3. Literasi melibatkan kontinum pembelajaran yang diukur pada tingkat kemahiran yang berbeda. Question 1. Ada pandangan yang menemukan bahwa tradisi bertutur yang telah mengakar, tumbuh, dan berkembang di masyarakat adalah menghambat literasi baca, reading literasi, utamanya minat, kegemaran, dan budaya membaca masyarakat. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu mengenai hal ini? Tidak setuju. Pertanyaan 2. Di masyarakat terdapat tuntutan bahwa murid-murid usia dini harus diajarkan baca, menulis, dan berhitung atau calistung. Tepatkah untuk memperoleh keterampilan dan kecerdasan literasi mereka harus diajarkan calistung? Kurang tepat. Pertanyaan 3. Lazim di masyarakat bahwa aktivitas belajar bagi murid-murid usia dini harus diterapkan secara formal dengan instruksi yang terstruktur dan terprogram. Apabila diberikan murid usia dini maupun taman murid-murid hanya melakukan aktivitas dengan bermain, maka dipandang bahwa mereka tidak belajar, mereka tidak berliterasi. Apa tanggapan Bapak Ibu perihal ini? Kurang setuju. Pertanyaan 4. Benarkah definisi dan konsep literasi hanya semata-mata kegiatan baca aksara atau huruf? Tidak benar. Pertanyaan 5. Betulkah literasi hanya diidentikan dengan keterampilan baca dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas menyimak dan berbicara serta aktivitas visual? Tidak betul. Pertanyaan 6. Literasi adalah pelajaran bahasa dan sastra. Karenanya apapun aktivitas yang disebut sebagai literasi merupakan kewenangan, kompetensi, dan tanggung jawab guru pelajaran bahasa dan sastra. Pertanyaan, apa tanggapan Pak Ibu tentang pernyataan tersebut? Kurang setuju.